Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.2. Perkenalkan, nama saya Yani Nurhayati, PGP Angkatan 7 tahun 2022. Kali ini saya akan membuat gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Pada modul 1.2 ini tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya telah mempelajari bahwa menjadi seorang guru memiliki peranan yang sangat penting. Seorang guru harus menjadi seorang teladan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan menjadi seorang calon guru penggerak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu diantaranya adalah mengetahui hubungan antar emosi, cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, daya untuk memilih, struktur lingkungan, dan bagaimana semua itu mempengaruhi pembentukan nilai-nilai dalam diri seseorang, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian transformasi pendidikan, dan nilai-nilai apa saja yang harus dikembangkan oleh seorang guru penggerak. Setelah mempelajari semua hal tersebut, saya memikirkan bagaimana dan harus seperti apa gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Saya membayangkan apabila seandainya saya telah lulus menjadi seorang guru penggerak, dalam waktu 3 tahun ke depan, maka saya akan menjalani peran saya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi guru penggerak yang terus bergerak. Saya akan mulai dari diri terlebih dahulu, baru kemudian kelas di mana saya membimbing siswa-siswi, sekolah tempat saya mengabdi, dan semoga dapat memberi dampak yang lebih besar di luar sekolah. Yang kedua adalah menjadi seorang guru penggerak yang menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Memberi contoh, mendampingi, dan memotivasi murid dalam proses belajar, dan terus membuat kondisi pendidikan yang membahagiakan. Yang ketiga, menjadi guru penggerak yang mampu menjadi manusia merdeka. Artinya adalah seseorang yang tergerak dan bergerak, serta mampu menggerakkan manusia lainnya untuk bersama-sama melakukan perubahan. Kemudian, menjadi guru penggerak yang memberikan dampak perubahan untuk lingkup kecil, di dalam bimbingan kelompok misalnya, menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas, membuka wawasan murid dan melatih daya bernalar kritis murid dalam memecahkan suatu persoalan selama proses belajar. Yang selanjutnya, menjadi seorang guru penggerak yang akan menjunjung nilai-nilai guru penggerak dan memberi teladan untuk warga sekolah sebagai pendidik yang bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai guru penggerak yang saat ini sedang dibangun dan nanti akan saya miliki adalah sebagai berikut: berpihak kepada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid adalah cita-cita luhur dari pendidikan nasional saat ini yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai gambaran, setiap awal semester sebelum pembelajaran, saya selalu mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan tersebut disepakati kelas, di mana asalnya dari siswa dan berlaku untuk semua yang berada di kelas tersebut sebagai guru. Maksud saya, termasuk guru. Lalu, selama proses pembelajaran, saya selalu mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi, termasuk siswa diberi kesempatan membuat daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada guru dan teman sekelas. Dialog interaktif dilakukan agar siswa dapat menjadi bagian dari pendidikan berpusat pada murid. Menjadi guru penggerak artinya ia harus berdaya dan menjadi individu yang mampu menggerakkan orang lain. Sebelum menjadi penggerak unit yang besar, tentu ia harus bergerak dimulai dari dirinya dulu. Maka dari itu, setiap hari saya selalu membuka diri untuk terus menggali ilmu pengetahuan baru, mencoba menjadi pembelajar dan diskusi dengan banyak orang, dan terus mengaktualisasi diri saya dengan mengikuti berbagai kegiatan termasuk seminar, diklat, konferensi, dan beragam kegiatan lainnya. Kemudian reflektif, yaitu seorang guru penggerak adalah individu yang diharapkan dapat merefleksikan dirinya setiap hari. Artinya hal-hal apa saja yang harus direfleksikan, tentu saja segala kegiatan yang melekat sebagai seorang guru setiap harinya. Jurnal mengajar misalnya, dan jurnal saya sebagai seorang guru setiap harinya saya kumpulkan dalam sebuah dokumen tertulis. Di dalamnya saya menuliskan hal-hal positif apa saja yang harus ditingkatkan dan dilakukan secara berkesinambungan. Sebaliknya,
Saya pun menuliskan kelemahan dan kekurangan dari kegiatan yang saya lakukan pada hari itu. Tujuan dari menulis jurnal guru tersebut adalah untuk menghidupkan daya refleksi saya sebagai proses belajar menjadi seorang guru penggerak di masa depan. Yang pertama itu biasanya guru kurang memperhatikan kemampuan serta gaya belajar siswa. Solusinya menurut saya, guru sebaiknya mampu mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, penggunaan sarana dan prasarana yang kadang kurang tepat. Misalnya, meja, kursi yang berat. Hal ini mempersulit guru dalam menerapkan metode belajar yang baik. Solusinya menurut saya, guru harus kreatif menyiasati hal ini. Membawa siswa keluar ruangan misalnya, agar siswa tidak jenuh berada di dalam kelas. Kemudian kolaboratif. Sebagai bentuk aktualisasi saya sebagai guru penggerak, di masa depan saya akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Setiap hari misalnya, lingkungan tempat kita bekerja dan belajar menuntut untuk kita terus-menerus melakukan aktivitas yang saling melibatkan. Di zaman saat ini di mana kita hidup di lingkungan yang penuh dengan tantangan, kolaborasi adalah sebuah keharusan. Misalnya, kolaborasi guru dan peserta didik. Siswa ikut aktif dalam menerapkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan bersama dalam kolaborasi. Kemudian, kolaborasi sesama guru, yaitu berbagai kolaborasi dalam penyelesaian masalah di antaranya koordinasi bimbingan konseling dengan wali kelas dan berbagai pihak. Kemudian yang terakhir adalah inovatif. Sebagai wujud tanggung jawab akademik, karya pembaruan adalah sesuatu yang secara alami harus terwujud. Seorang guru penggerak atau saya harus senantiasa memikirkan bagaimana siswa belajar dan kendala apa yang mereka hadapi. Dari hasil pemikiran tersebut, guru dapat memikirkan solusi yang dapat diterapkan di antaranya melakukan inovasi dalam media pembelajaran, kemudian bisa inovasi dalam penilaian, inovasi di luar kelas atau di lingkup kelas. Nah, saya cukup sering melakukan inovasi pembelajaran dalam penelitian menggunakan teknik, metode, dan pendekatan di kelas. Sebagai guru penggerak, saya akan melayani kebutuhan tumbuh kembang murid, menuntun kodrat murid, dan menyelaraskan dengan lingkungan budayanya. Tentu kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan menuntun bakat murid secara berkesinambungan. Sekian dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.